tampilan seperti sangat sangat terang nih teman-teman. Kita juga bisa lihat dari 2D, ini efek cahayanya sangat-sangat banyak ya. Kita bisa bilang seperti itu. Dan juga mataharinya beradanya di sebelah sini, kita bisa ganti-ganti juga. Contoh, saya maunya sebelah sini, pas di pinggir, seperti ini. Kita juga bisa ganti warna dari si mataharinya, seperti itu. Dan juga brightness dari matahari kita bisa tentukan. Ini jadi terang banget dari luar. Dan juga angle position juga bisa diganti lah sini nih teman-teman. Kita ganti misalnya jadi 0 itu pasti samping berarti. Oke, ini juga angle bisa kita bikin jadi 30, dia makin tinggi mataharinya. Kalau 10 dia makin rendah, makin terbenam seperti itu. Jadi biasanya kalau mau bikin matahari atau shadow yang paling bagus itu di 20 kalau saran saya. Oke, ini juga kita harus atur banyak nih teman-teman. Di sini kita harus atur sumber cahaya, kayak terlalu banyak teman-teman di sini. Ini saya akan hapus beberapa. Oke, terus kita hapus bagian di sini, di sini, di sini. Oke, lalu kita lihat lebih jelasnya. Nah, lalu cahaya-cahaya yang dari jendela ini juga kita harus tentukan teman-teman. Ini misalkan kita pengen sama semua nih dari ujung-ujung luar. Kita blok dulu pakai shift. Oke, di sini kan 700. Kita ubah misalkan jadi 350. Warnanya kita ganti jadi kuning. Nanti dia akan mengikuti jadi lebih kuning, tapi nggak sekuning itu. Nextnya bagian sini, karena dia ada 3 layer teman-teman. Ini juga kita ganti jadi kuning. Brightness-nya ini 1000, kita turunin jadi 450. Oke, dia sedikit lebih redup lagi. Dan terakhir yang ini teman-teman, cahaya yang paling kecil, sumbernya ini 1200, kita turunin menjadi 300. Itu kita lihat nanti dia akan lebih warm lagi karena warnanya semuanya kita ubah jadi warm. Kita besarin. Nah, dia akan lebih warm teman-teman. Nah, sedangkan yang tidak kena matahari secara logika harusnya lebih redup. Kalau di luar ini tadi kita buat 350, berarti di sini harusnya cuman mungkin 150 dengan warna yang sama. Di sini juga dia akan lebih redup, teman-teman. Di sini brightness-nya kita buat di 100, dan di sini terakhir. Ganti warnanya juga kita buat jadi cuman 50 deh. Nah, dia akan warnanya seperti ini juga. Kalau teman-teman mau sih kayak, aduh kayaknya terlalu warm, ini juga bisa diganti teman-teman. Nah, dari sini biasanya teman-teman bisa ganti. Oke, oke. Next juga di sini kalau teman-teman nggak mau ribet, ini ada ambient bright, tinggal kecilin aja. Kalau digedein dia makin terang, kalau dikecilin dia makin lebih tone down. Dia kuning banget kalau sunrise, jadi biasanya pakainya di tengah-tengah sini, biar nggak terlalu kuning. Ini teman-teman harus sering-sering render jadi tahu bedanya di mana, dan sering gonta-ganti juga settingannya. Biasanya gitu.
Ini brightness-nya kita kecilin lagi jadi 250. Kurangin lagi 200. Ini terlalu terang. Oke, segini udah oke nih teman-teman. Shadow-nya dapat, nih shadow-nya juga kita bisa bikin lebih soft. Terus segini lah ya. Nggak terlalu oke lah ini. Positionnya ganti jadi 25. Biar naik dikit. Jangan shadow semua nih. Oke, sudah kayak gini tinggal di X, teman-teman bisa keluar karena itu save and exit. Setelah keluar, teman-teman bisa pilih nih di sini tadi. Ini kan yang kita buat di timeline, tinggal kita render, kita generate di 1K, 2K, dan juga 4K. 1K, 2K, 4K. Oke. Nah, kita tinggal nunggu nih teman-teman. Seberapa cepat. Bahkan menurut saya, 2K lebih cepat daripada 1K. Menurut saya, teman-teman. Nih, saya pakai account Elite harusnya. Iya, ini saya pakai account Elite, teman-teman. Jadi, harusnya lebih cepat daripada Pro. 1K sudah selesai. Ternyata 1K lebih dulu, teman-teman, daripada 2K. Biasanya 2K lebih dulu daripada 1K. Nah, ini hasil renderannya, teman-teman. Kalau di zoom, dia masih ada pecah-pecahnya, tapi oke karena 1K, teman-teman. Kita tinggal tunggu 4K dan 2K. Nah, sembari menunggu, kita masuk ke level up renderingnya baru nih. Nah, level up rendering itu apa? Nah, level up rendering itu jadi di mana kita sudah memainkan deep infield kamera. Contoh, kita mau bikin kameranya fokus ke objek di depan sini. Kita atur dulu kameranya. Kita rendahin di bagian sini. Ya, teman-teman, objek yang ingin kita fokus yang ini. Oke, tinggal kita save di sini. Save-nya Ctrl D atau tekan ini. Oke, setelah itu kita masuk ke real time rendering. Ingat, masuknya bukan di bawah, tapi kita arahkan dulu kursornya ke real time rendering. Nanti ada logo pena baru ditekan. Itu untuk edit. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, kenapa saya udah bikin real time rendering tapi hilang terus waktu saya masuk lagi? Itu karena kalian nekannya di start a new real time rendering. Jadi dia ngulang lagi dari awal. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di parameter sebelah kanan, ini ada kamera, teman-teman. Kamera. Di sini ada depth of field. Nah, di sini baru kita mainin. Kita buka dulu depth of field-nya, lalu kita edit nih, mana kita pilih objek yang mau kita fokusin. Ini contoh. Yang lainnya bakal blur, sedangkan yang ini nggak bakal blur. Nah, baru kita masuk ke fuzziness. Fuzziness itu apa? Seberapa blur bagian belakangnya, teman-teman. Contoh, kita buat 100 blurnya. Udah kayak orang mabuk nih, yang belakang kayak beran blur banget. Jelek. Makanya biasanya saya pakai di 10 atau preferensi teman-teman bebas. Kalau saya biasanya 7, 10, 15 itu masih oke. Kalau udah 20 udah nggak terlalu bagus lah menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman mau coba silakan. Oke, kita klik and edit di sini, lalu kita tinggal keluar teman-teman. Setelah keluar, kita masuk lagi. Ini kita udah save nih tadi angle kameranya yang ini. Terus kita tinggal pilih nih resolusi 4K misalkan. Tinggal render. Sorry, ini harus dihidupin dulu nih teman-teman. Nah, baru render. Kalau nggak dihidupin, dia nggak bakal muncul deep of field-nya. Nanti kita lihat. Nih 2K-nya juga udah jadi. Sebenarnya 2K udah lumayan bagus sih kalau mau dilihat-lihat ya. Karena 4K, 8K itu paling lama. 8K bisa mungkin sekitar 1 jaman render. 4K ini total berarti
Ya 5 menitan lah, 5 menit, 3 menit, tergantung internet juga nih teman-teman. Nah, ini 4K-nya. Jadi kita udah bisa lihat nih kerut-kerutan dari si sofanya. Tuh, dia bakal lebih 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 tajam lah warnanya, terus lebih nggak burem. Nah, jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa Kuhome itu rendernya nggak bagus, teman-teman harus cobain fitur real time rendering dulu, atur sumber cahaya dari matahari, lampu dan lain-lain, baru teman-teman tahu ternyata render Kuhome lumayan bagus. Lumayan ya teman-teman. Karena Kuhome solusinya semuanya. Jadi kita nggak main yang paling bagus, tapi kita paling lengkap teman-teman. Seperti itu. Oke, kita tunggu yang 4K dan juga eh, 4K dong ya tadi. Yang di profil oke. Ini buat teman-teman yang mau nanya tentang rendering boleh, mau nanya tentang floor, wall, ceiling editor juga boleh nih teman-teman. Langsung di kolom chat, kalau nggak boleh langsung on mic, langsung ngobrol sama saya. Mhm. Imam biasanya di 70 dia start. Kita keluar dulu deh. Kita coba render-render beberapa dulu. Mhm. Render misalkan di sini dikit-dikit, di sininya jadi 30, pakai 2D, tarik ke belakang. Oh, ini dikit, nice, render. Coba overlay, sorry, dimatiin dulu. Render. Oke, ini semua hasil renderan saya akan kirim ya ke grup. Jadi buat teman-teman yang kalau mau lihat lebih detail bisa langsung nanti lihat di grup teman-teman. Ini masih bisa 20 nggak? Nggak bisa. 30 paling. 30 ternyata FOV paling mentok. Profil saya hidupin lagi. Kita lihat nih, tadi kan white. Nih lebih fokus. Jadi kita bisa lihat juga bedanya pakai lensa yang wide sama lensa yang lebih close ratio. Kita lihat zoom. Ya udah selesai. Ini yang mana nih? Oh ini yang nggak blur. Ini yang blur nih. Lagi masih render. Ini yang biasa. Ini yang biasa juga. Ini yang baru blur. Mari kita lihat ya teman-teman. Udah 70%. Apakah dia nge-stuck di 70%? Kita tidak tahu. Belum nyampe 70%. Buat teman-teman, silakan yang mau nanya tentang apapun itu, tentang Kuhou, silakan silakan. Oh iya, for your info juga, kita lagi ada diskon untuk Halloween sampai tanggal 31 Oktober. So buat teman-teman yang lagi mau upgrade, silakan upgrade karena
promonya lumayan gede itu, nah. Nah, ini yang biasa. Kalau deep infill kayaknya lebih lama dia prosesnya. Ini deep infill, nah nih, buram deh. Nah, ini yang enggak beda kan? Ini buram, ini buram, di sini terang. Kalau ini terang semua nih. Nah, ini belum diedit ya, makanya belakangnya terang. Coba kita edit dulu ya. Kita save dulu. Sama kayak tadi teman-teman, tinggal kita masuk ke real time renderingnya, lalu kita pindahkan si efek fokusnya dari belakang, dari sofa, kita pindahkan ke depan. Kamera di atas, edit fokus, arahkan, ubah fuzziness di 15, and edit, exit. Oke, kita tunggu. Oke, dan tinggal hidupkan di profil, genre. Seperti itu, teman-teman. Oke, sudah 100% nih. Ini yang di profil yang pertama. Ternyata saya salah pakai ke sofa semua ya, harusnya ke sini. Nah, jadi kayak kayaknya salah target ya, jadi ke sofa. Ini kalau ke sofa jadi sofanya yang nggak blur teman-teman. Nih, sofanya nggak blur, sedangkan di depannya blur. Kayak gitu. Kita lihat yang ini deh. Yang ini kan masih blur nih bagian sininya, yang belakangnya udah nggak blur. Kita lihat yang ini. 27, 28, lumayan cepet lah ya renderan 4K-nya. Dan kalau teman-teman nanya, Kuhong itu ekspornya apa aja? Kita bisa perspektif view 360 via link dan QR, 720 view, 720 panorama via link juga sama QR, top view. Jadi ini dari atas nih teman. Ini jadinya nih kayak gini. Ini bisa di render juga kayak gini. Ini top view. Ada video yang kita atur sendiri kamera padnya ataupun template. Nah, ini semuanya pro dan elite sudah bisa. Dan kalau bedanya elite sama pro dalam ekspor, kalau elite sudah bisa ke construction drawing, floor plan drawing, ini udah bisa. Kalau quotation dua-duanya bisa. Pro bisa, elite juga bisa. Nanti keluarnya jadi Excel. Kalau construction drawing ada beberapa. Jadi construction drawing itu bisa uh, itu masuknya AutoCAD atau PDF atau mix juga bisa teman-teman. Jadi sangat banyak pilihan teman-teman. Oke, balik lagi ke render, kita lihat apakah rendernya sudah. 1 menit lagi. Oke, misalkan kita lihat deh di construction drawing, kita buat construction drawing di sini. Generating. Terus generating. Seperti internet lumayan lelet nih di sini. Oke,
Hey, sini kita bisa lihat ada beberapa plan views, mulai dari floor plan, furniture size, furniture plan, floor finish plan, reflected ceiling plan, dan masih banyak lagi. Bentar, teman-teman. Do not respond katanya. Oke, nah di sini masih banyak lagi nih. Mulai dari elevasi, semuanya kita bisa lihat. Dan kalau teman mau download, itu tinggal ke drawing layout di sini. Teman-teman sudah bisa eh, langsung ada si template-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa masukin enterprise logo, general notes, beberapa notes buat si desain ini, arsitek atau desainer siapa, nama projectnya apa, kliennya siapa, alamat klien, project nomor berapa, drawing nomor berapa, semuanya di sini. Skala juga udah bisa teman-teman. Skalanya bisa diganti, misal ganti di atas. Frame-nya ini pakai A3, kita cuma bisa pakai A3 ya teman-teman. Kita nggak bisa eh, ganti kalau nggak salah. Nih semuanya A3 proportionnya, ini nggak bisa diganti lagi, nih A3. Dan juga teman-teman bisa masukkan gambar nih, misalkan elevasi, cari elevasi dulu, elevasi yang ada sofanya tadi. Kita lihat, oke, ini kita bisa masukkan chair, misalkan yang ini, tinggal drag and drop aja. Ini kebanyakan. Nah, sini teman-teman bisa taruh, misalkan ini gambar, ini elevasinya, dan ini gambar hasil jadi desainnya, teman-teman. Seperti itu. Oke, apakah sudah selesai render kita? Udah. Kita lihat nih yang deep field. Oh, masih di belakang lagi. Ntar kita coba ganti dulu. Masuk lagi. Kita ganti lagi teman-teman di pintu kameranya. Sepertinya ada yang salah nih. Fuzziness-nya 15. Itu fokusnya ke ini. Lihat dari tampilan si window real time-nya. Masih loading. And edit ya langsung. Kita coba lagi. Pakai 1K aja biar cepet. Kan hidup info hidup. Oh ini masih 25 lagi nih. Belum keganti berarti. Balik lagi. Nah ini udah nih. Kali ini udah keganti. Kita generate 1K. Dan 4K nanti saya kirim ke grup teman-teman. Oke. Dari teman-teman sebelum kita tutup sesi kali ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan kasih promo code buat teman-teman yang sudah join hari ini. Oke, kita tunggu dulu yang 1K. Nah, ini baru. Jadi bagian sini
jelas, sedangkan belakangnya dia sedikit ngeblur-ngeblur seperti itu, teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan stop recording dulu. Dan